Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini pelajaran kita mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber utama hukum Islam. Segala hukum yang ada dalam Islam, maka sumber utamanya atau rujukan utamanya adalah Al-Quran. Setelah itu ada sunnah atau hadis dan lain-lain. Dan masih banyak lagi sumber hukum Islam. Tapi sumber utamanya adalah Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk. Petunjuk tentang akidah yang benar dan keimanan yang benar. Bagaimana berakidah yang benar dan bagaimana beriman yang benar. Kedua, petunjuk tentang akhlak, bagaimana bertingkah laku yang baik. Ketiga, petunjuk syariat yang harus dijalani. Apa-apa saja syariat yang harus dijalani, maka petunjuknya ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai pembeda. Pembeda antara hak dengan yang batil. Pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi dengan Al-Quran kita bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian pemberi kabar gembira dan ancaman. Al-Quran juga memberikan kabar gembira dan ancaman. Setelah adanya kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga balasannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di neraka jahanam. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai obat atau syifa. Obat untuk rohani, juga bisa obat untuk jasmani. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Coba perhatikan firman Allah di bawah ini. Quran surat An-Nur ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Katakanlah, taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepada kamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat. Jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya taat kepada Allah caranya adalah merujuk kepada Al-Quran. Taat kepada Rasul caranya adalah merujuk kepada sunnah-sunnah dan hadis atau hadis-hadisnya. Maka di sini dikatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil.
Lafaz hudal linnas, lafaz ini maksudnya adalah petunjuk bagi manusia. Apa maksudnya? Apabila manusia menggunakan potensi akal yang dimilikinya untuk berfikir tentang kebenaran yang ada dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk untuk memeluk Islam sebagai agama yang benar dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya hudal linnas ini ada juga unsur manusia mau berfikir, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka dari hal itu dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia atau hudal linnas. Ingat, di sini bukan petunjuk bagi orang-orang Islam saja, tetapi dijelaskan di sini hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau seluruh manusia mau dia mukmin atau dia kafir atau dia lain-lain, asalkan dia mau menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dalam statusnya sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran berisi tentang: pertama, petunjuk akidah dan keimanan yang harus diyakini oleh manusia, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang harus disembah dan diagungkan, sebagaimana ikrar manusia ketika masih dalam rahim ibunya. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami itu lengah terhadap ini. Nah, ayat ini nanti akan membantah orang-orang yang di hari kiamat yang memiliki banyak dosa ketika hidup di dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini akan membantah anggapan mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan kami tidak diingatkan, maka perhatikanlah perjanjian manusia ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perjanjian roh manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian petunjuk mengenai akhlak yang murni, baik akhlak kepada Khalik, kepada makhluk, atau kepada diri sendiri. Jadi dalam Al-Quran ada petunjuk mengenai akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri. Kemudian petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dijalani dalam kehidupan. Fungsi Al-Quran yang kedua sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang betul. Lafaz Al-Furqan, pembeda, artinya adalah Al-Quran mempunyai fungsi agar manusia dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh alam.
Jadi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang salah dengan yang benar. Jelas yang salah dan jelas pula yang benar. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira dan ancaman. Banyak kita temukan dalam Al-Quran kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan ancamannya adalah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang selalu bermaksiat, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Sedangkan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, maka ancamannya adalah neraka sakar. Jadi diberikan kabar gembira, juga diberikan ancaman. Jadi manusia itu memilih yang mana? Apakah mau berakhir dengan bahagia atau mau berakhir dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai obat atau syifa. Al-Quran sebagai obat atau penawar segala penyakit baik fisik ataupun rohani. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasarah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ada riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya ada sahabat Nabi yang melakukan perjalanan dan sampailah dia kepada sebuah rumah, dan rumah tersebut anaknya digigit oleh binatang berbisa. Kemudian dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka dengan bacaan tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dari hewan tadi hilang dan anaknya selamat. Nah, kemudian banyak lagi dengan Al-Quran, maka bisa menjadi obat dari jiwa kita, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang tidak tentram, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu mendatangkan sakinah. Apa sakinah? Ketentraman. Al-Quran akan menjadi syifa dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya dan berilmu dengannya. Tapi sebaliknya orang-orang zalim dan tidak meyakininya akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Menurut Ibnu Katsir, tidak terdapat kebatilan dalam Al-Quran, baik dari sisi depan maupun belakang. Al-Quran merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan menghilangkan segala bentuk keraguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan, dan perselisihan. Baik, barangkali itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.